cabang orang tua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, sumber segala berkat. Tuhan tidak hanya memelihara kita, tetapi Tuhan juga melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang murah hati dan Allah yang penuh dengan kasih karunia, sehingga tidak ada satupun kebutuhan yang tidak dipenuhinya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat betapa Tuhan adalah yang murah hati, penuh kasih karunia Allah, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Dari kelimpahan tersebut, kita dipanggil untuk hidup dalam kerendah hatian di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu. Ini adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat percaya. Jaminan ini bukan hanya kepada Paulus, tetapi juga berlanjut sampai kepada kita hari ini. Saudara, dalam segala situasi, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya yang selalu cukup. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tidak peduli betapa besarnya tantangan yang kita hadapi, Tuhan berjanji bahwa kasih karunia-Nya akan selalu menemani dan selalu menguatkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi, Paulus dalam firman Tuhan hari ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa kasih karunia ini diberikan supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tuhan ingin umatnya hidup dalam keyakinan bahwa Dia akan mencukupi segala sesuatu, akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kecukupan ini tidak berarti kita selalu menerima kelimpahan materi, tetapi bahwa kita akan memiliki apa yang kita butuhkan pada saat yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya dalam kasih dan dalam berkat. Apapun keadaan kita,
kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal mencukupkan kebutuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan akhir dari kasih karunia adalah agar kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dan agar kita dapat berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Dia memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kebajikan yang disebutkan di dalam renungan hari ini yaitu meliputi berbagai tindakan kasih, kedermawanan, dan pelayanan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia melalui perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita, apakah kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita? Apakah kita orang yang selalu merasa kurang? Padahal kasih karunia Tuhan itu selalu tercurah dan tidak ada habis-habisnya. Apakah kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain? Sudahkah kita lakukan ini? Atau berkat yang Tuhan berikan hanya memuaskan keinginan kita sendiri dan kita mengabaikan kebutuhan orang lain, bahkan tidak peduli kepada mereka? Mari merenungkan bagaimana kita bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Jadi pekalah kepada orang lain untuk menolong mereka, karena kasih karunia Tuhan sangat cukup bahkan berlebih untuk kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya mencukupi kebutuhan kita, tetapi Ia melimpahkan berkat agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, firman yang menguatkan kami bahwa kasih karunia-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, karena Engkau mengasihi kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Jika kami sering merasa khawatir bahwa Tuhan tidak menyediakan yang kami perlukan, tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap beriman bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu tepat pada waktu yang kami butuhkan. Dan Engkau memberikan yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.